Saya Nur Misbah, guru pendidikan agama Islam pada SMPS Muhammadiyah Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Konsep Sholat Jenazah pada kelas 8 SMP Muhammadiyah Rabi Jonggor. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana biasanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siswa kelas 8 Aan Nisar Sanjaya, Aira Sakina. Oke, baiklah. Semuanya hadir pada hari ini. Alhamdulillah lengkap ya. Semua berada dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelas disiapkan dulu, kita berdoa mengawali pelajaran. Untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, baiklah. Sekarang silakan Ananda Sofia Hikmah ke depan, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Untuk Ananda yang lain dipersilakan untuk berdiri.
kita pelajari pada pertemuan ini. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah belajar konsep sholat jenazah, diharapkan peserta didik yang pertama mampu memahami pengertian, kemudian konsepnya, hukumnya, kemudian sebab-sebabnya, hikmahnya, kemudian sampai rukunnya. Jadi nanti diharapkan peserta didik mampu memahami. Kemudian tujuan berikutnya adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep sholat jenazah, mulai dari pengertian, kemudian hukumnya, kemudian sebab-sebabnya, persiapannya, sampai kepada rukunnya, sehingga nanti setelah hafal bacaan selanjutnya bisa dipraktekkan. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, materi kita minggu kemarin apa? Coba siapa yang bisa angkat tangan? Oke, ada Ibu Nur Hidayah, apa? Sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan ketika musim kemarau dengan tujuan untuk meminta hujan. Nah, bagus. Kita kasih jempol. Jadi materi kita minggu kemarin adalah sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan. Kenapa kita meminta hujan? Karena kemarau yang terlalu panjang, kita membutuhkan air. Nah, satu lagi apa materi kita? Oke, silakan. Sholat gerhana. Apa itu pengertian sholat gerhana? Sholat yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Bagus. Jadi sholat gerhana, sholat yang kita laksanakan ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi ada khusuf, ada kusuf. Bagus. Nah, sekarang untuk mengawali pembelajaran kita, sudahkah Ananda semua pernah melaksanakan sholat jenazah? Sudah. Berapa kali? Sering, Bu. Sudah sering? Sudah. Alhamdulillah, siswa SMP Muhammadiyah Rabi Jonggor sudah sering melaksanakan sholat jenazah, karena kebiasaan ataupun rutinitas yang kita lakukan adalah ikut serta mensolatkan jenazah apabila ada salah satu warga kita atau masyarakat Rabi Jonggor yang meninggal dunia. Nah, baiklah. Jadi sekarang masuk kita kepada materi kita selanjutnya. Tapi sebelumnya silakan dulu dibentuk kelompoknya. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang silakan atur tempat duduknya sesuai dengan kelompok yang sudah kita susun tadi. Nah, sekarang silakan atur kelompoknya sesuai dengan anggota kelompok masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Ini adalah LKPD yang akan Ibu berikan per kelompok, yang mana dalam LKPD ini sudah ada di sini petunjuk apa saja yang akan didiskusikan pada kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu bagi kelompok 1 itu adalah mengenai pengertian, kemudian dalilnya dan sebabnya melaksanakan sholat jenazah. Sedangkan kelompok 2 itu adalah hikmah sholat jenazah. Kelompok 3 tugas diskusinya adalah persiapan yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat jenazah. Sedangkan kelompok 4
Tugas diskusinya adalah menentukan rukun dari sholat jenazah. Jadi ini Bu bagikan per kelompok. Kelompok 1. Ini tadi kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Semuanya, karena LKPD-nya sudah ada di kelompoknya masing-masing, sebelum mengerjakan, mari Anda semua simak dulu video pembelajaran kita. Baiklah, silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Ibu tunggu dalam waktu 20 menit. Nah, silakan dikerjakan. Waktu yang sudah Ibu tentukan tadi sudah habis. Diskusinya sudah berakhir selama 20 menit. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan kelompok mana yang bersedia untuk tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1. Siap kelompok 1? Ya. Siap? Kita kasih aplaus kelompok 1. Oke, silakan tampil ke depan bawa hasil diskusinya. Semua anggota kelompok silakan maju ke depan. Oke, silakan Ananda kelompok 1 silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami. Pengertian salat jenazah. Salat jenazah ialah salat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang sudah meninggal dunia. Salat ini diharapkan dengan tujuan untuk mendoakan mayat supaya Allah berkenan mengampuni dan merahmatinya. Hukum melaksanakan salat jenazah adalah fardu kifayah. Sebab melaksanakan salat jenazah adalah sudah menjadi kewajiban kita antara sesama muslim untuk melaksanakan pengurusan jenazah, dan salah satunya adalah mensalatkan setelah dimandikan dan dikafani.
ketiga, syarat sah salat jenazah. Syarat sah salat jenazah ada 5. 1. Orang Islam atau orang yang sudah masuk Islam. 2. Suci dari Ini sudah kita simak bersama bagaimana kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya. Nah, pertama, mari kita kasih dulu aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, Ibu ingin Ananda kelompok lain memberikan tanggapan bagaimana tadi persentase dari kelompok 1. Silakan dikasih tanggapan atau pertanyaan kalau ada, atau mungkin saran bagaimana ke depannya. Nah, ada yang ingin memberikan saran? Tidak? Kelompok 3, kelompok 4, ada saran dan masukan atau pertanyaan? Tidak? Tidak. Oke. Nah, bagaimana penampilan kelompok 1? Sangat bagus. Sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Karena lengkap. Nah, dijelaskan secara detail mulai dari pengertian sampai kepada sampai apa? Tadi syaratnya sampai syarat. Sekarang untuk semua penampilan kelompok kita kasih tepuk hebat. Tepuk hebat. Saya hebat. Saya hebat. Kita semua hebat. Oke, nah, jadi sekarang Ibu jelaskan materi kita hari ini, yang mana yang pertama adalah mengenai pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah itu ialah sholat yang dilakukan apabila ada muslimin atau muslimah yang meninggal dunia, kemudian dengan tujuan untuk mendoakannya supaya Allah mengampuni dosa-dosa atau kesalahan si mayat atau jenazah. Kemudian hukumnya adalah fardu kifayah. Yang mana fardu kifayah ini kalau sebagian sudah menunaikan, maka yang lainnya sudah bebas. Nah, itu dosa. Kemudian selanjutnya syarat-syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama harus Islam. Orang Islam. Kemudian Suci dari hadas besar dan hadas kecil sampai selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai persiapan yang akan kita lakukan. Tentunya pastikan bahwa jenazah ini sudah dimandikan, sudah dikafani. Kemudian posisi jenazah laki-laki dan perempuan itu sebelum kita
Kalau jenazahnya perempuan, maka posisi imam berada di tengah-tengah. Nah, itu untuk jenazah yang perempuan. Kalau misalnya jenazahnya lebih dari satu, yang pertama yang dekat kepada imam adalah jenazah laki-laki. Kemudian baru jenazah perempuan. Kemudian baru jenazah anak. Tapi pastikan yang paling dekat dengan imam adalah jenazah yang paling mengetahui tentang agama. Nah, kemudian selanjutnya apa? Niatnya harus kita bedakan. Apa niat untuk jenazah laki-laki, apa niat untuk jenazah perempuan. Kemudian yang kedua adalah membaca atau takbir. Yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca salat. Takbir ketiga adalah membaca doa untuk jenazah. Bedakan pula bacaan antara sholat jenazah laki-laki dengan perempuan. Begitu juga dengan takbir yang keempat. Harus bisa kita bedakan. Kemudian selanjutnya adalah hikmah. Apa hikmahnya kalau kita melakukan sholat jenazah? Yang pertama itu adalah sebagai bahan muhasabah diri. Kenapa dikatakan seperti itu? Supaya kita bisa mengingat bahwa kematian itu akan datang kepada kita. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa di dunia ini yang tidak akan mengalami kematian. Semuanya akan mengalami yang namanya mati.
bacaan takbir pertama sampai keempat. Kemudian jangan lupa belajar di rumah.